Jadi Fufu Fafa, kita namain Fufu Fafa aja ya. Fufu Fafa. Alias kali awal aja kita sebut Wakil Presiden Gibran, itu kan sedang ingin mencitrakan, membuat pencitraan, dan maka segala sesuatu yang bersifat politik akan dia buat secara personal. Agak aneh ya, kenapa memberikan bantuan harus dikasih label, tasnya bantuan Wapres gitu. Itu kan tidak lazim. Ini kalau saat kampanye orang masih bisa memahami, tapi kalau sudah jadi Wapres, nggak perlu. Kenapa itu harus dilakukan? Itu sebenarnya agak memalukan ya. Kalau pola tingkah politik Fufu Fafa dan bapaknya ini kita biarkan dan bisa bertahan 5 tahun, Indonesia akan mengalami nausea. Nausea itu perasaan mual, perasaan pening, pengen muntah. Karena melihat perilaku orang yang supposedly seorang pemimpin kan menjadi wakil presiden itu kan bukan main-main itu. Itu pilihan dari pilihan krim de la krim, manusia yang mestinya hebat, punya bibit bobot yang bagus, yang bagus. Tapi ini kita mendapatkan, entah karena proses politik yang sangat curang, culas, dan manipulatif, kita mendapat orang yang tidak punya track record, tidak punya kemampuan berpikir yang baik, tidak punya pemahaman etika yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, kali ini kita akan mendengarkan sebuah statement dari Bung Lukas Suarso, salah satu jurnalis senior. Ia mengatakan sudah muak, mual, bahkan mau muntah dengan Fufu Fafa. Ia langsung menyebutkan dan menegaskan bahwa Fufu Fafa adalah Gibran, dan ia juga mengatakan bahwa Indonesia akan hancur 5 tahun ke depannya jika Gibran tetap menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan tidak segera dimakzulkan. Ini jelas statement yang sangat kontroversial ya pemirsa. Langsung saja kita simak videonya dan harap tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Ya, sebagai jurnalis saya segera bisa mengendus bau-bau amis kehumasan ya, PR. Jadi Fufu Fafa, kita namain Fufu Fafa aja ya. Fufu Fafa. Alias kali awal aja kita sebut Wakil Presiden Gibran, itu kan sedang ingin mencitrakan, membuat pencitraan, dan maka segala sesuatu yang bersifat politik akan dia buat secara personal. Sebagai itu proyek dia, program dia. Jadi bagi politik nalar sebenarnya itu kan agak aneh ya. Kenapa memberikan bantuan harus dikasih label, tasnya bantuan Wapres gitu. Itu kan tidak lazim. Ini kalau saat kampanye orang masih bisa memahami, tapi kalau sudah jadi Wapres nggak perlu. Kenapa itu harus dilakukan? Itu sebenarnya agak memalukan ya. Politik dipersonalisasikan menjadi diri sendiri untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan publik. Karena kan politik yang pada level etis, politik sebagai satu filsafat yang dulu disuarakan oleh Plato, Aristoteles, itu politik untuk kepentingan masyarakat gitu. Jadi tidak ada politik itu dipakai untuk kepentingan diri sendiri, untuk public relation, untuk mempromosikan, mengkampanyekan diri. Pemilu presiden, pilpres kan baru 5 tahun lagi, dan dia sudah berkampanye seminggu setelah terpilih dengan berbagai kecurangan dan kejelasan politik. Dan kebetulan saya barusan menulis satu artikel kolom yang saya rutin setiap minggu, Nausea Fufu Fafa dan Distopia Indonesia. Nah, apa itu maksudnya, Bung Abraham? Saya rasa kalau pola tingkah politik Fufu Fafa dan bapaknya ini kita biarkan dan bisa bertahan 5 tahun, Indonesia akan mengalami nausea. Nausea itu perasaan mual, perasaan pening, pengen muntah. Karena melihat perilaku orang yang supposedly seorang pemimpin kan menjadi wakil presiden itu kan bukan main-main itu. Itu pilihan dari pilihan krim de la krim, manusia yang mestinya hebat, punya bibit bobot yang bagus, yang bagus. Tapi ini kita mendapatkan, entah karena proses politik yang sangat curang, culas, dan manipulatif, kita mendapat orang yang tidak punya track record, tidak punya kemampuan berpikir yang baik, tidak punya pemahaman etika yang bagus untuk menjadi pemimpin. Dan sialnya kan setiap kegiatan dia akan selalu disorot media dan akan disebarkan oleh buzzer-buzzernya media sosial, dan itu akan membuat kita kaum yang memiliki nalar yang bagus dan etika yang bagus, itu tadi nausea, mual, muntah, pening, pengen muntah, terganggu kita secara psikologis. Jadi ya tidak bisa kita biarkan di 5 tahun. Bayangkan kalau 5 tahun kita harus mual dan pengen muntah, kita kasih waktu lah 5 bulan maksimal. Jadi menurut Bung Lukas, apa yang dilakukan Gibran ini adalah sesuatu yang menjijikkan ya untuk konteks politik yang menjijikkan dan menistakan. Indonesia benar-benar ini mendapat cobaan yang sangat menyedihkan. Menarik nih, tadi Bung Lukas bilang kan harusnya pemimpin itu punya track record yang jelas. Apakah Bung Lukas melihat sendiri bahwa
Gibran sebagai seorang anak muda nggak punya jejak sejarah untuk bisa mencapai posisi, jangankan wapres ya, posisi wali kota aja di Solo pada saat itu kan menurut saya itu kita agak terganggu juga. Kita semua saya kira tahu ya, apa sih track record dia? Dia sangat muda ya, dan jejaknya pasti orang hanya akan teringat martabak atau pisang goreng. Jadi di luar itu apa? Tiba-tiba jadi wali kota karena melawan kota kosong kan, atau melawan. Ya dulu, top of mind kita kalau menyebut Gibran berarti martabak dan jualan pisang goreng. Waktu itu kita merasa imut ya, sangat imut. Oh, anak wali kota kok ya mau jualan martabak dan pisang goreng. Kita ya agak konyol tapi ya baguslah. Tapi itu kan hanya berapa? Nggak nyampe setahun kan? Setelah Jokowi pernah bilang, ya anak saya tidak suka politik, dia hanya mau jualan martabak dan pisang. Nggak nyampe sekian bulan, tiba-tiba sudah berubah. Berarti kalau begitu menurut Bung Lukas melihat bahwa apa yang dilakukan Fufufafa, Gibran ini sebenarnya sama cara mendesain Jokowi pada saat dari Solo masuk ke Jakarta dan menjadi presiden. Sama ya caranya? Tetapi Jokowi... Dulu kan kita lihat ada desain misalnya SMK dan lain sebagainya, pendahuluan gitu. Apakah kalau menurut Bang Lukas sebagai jurnalis melihat bahwa desainnya agak mirip nih atau ada perubahan sedikit? Esensinya sama, cuma kemasannya waktu itu lebih halus. Jadi kemasannya lebih halus, tapi kalau dalam dunia seni, dunia media itu kan ada istilah tiruannya, epigonnya pasti lebih buruk, lebih kasar, lebih jelek. Jadi kalau Jokowi misalnya menggunakan SMK atau menggunakan waktu itu yang agak fenomenal, memang dia mencoba memindahkan pedagang kaki lima dengan 30 atau 40 kali melakukan pertemuan, diajak makan gitu kan. Waktu itu kan orang, oh ya ini baru ya, pendekatan-pendekatan yang mencoba memanusiakan manusia terhadap rakyat kecil. Nah, pendekatan yang halus itu sekarang ditiru, diepigonkan oleh putranya secara genetik diturunkan, tapi dengan tiruan yang sangat kasar. Dampak yang muncul adalah norma-norma Mulyono dan norma-norma Fufufafa akan terinternalisasi dalam budaya politik, budaya hukum, ekonomi, dan sosial Indonesia. Dan kita tahu budaya-budaya yang dia wariskan itu budaya-budaya yang buruk kan. Misalnya dalam hukum dia menggunakan hukum sebagai alat sandera. Tahu ada temannya, kroninya korupsi, bukannya dipidana, diajukan ke pengadilan, tapi malah dikasih sprindik. Kamu saya kasih jabatan kalau manut sama saya, kalau enggak saya penjara. Jadi itu kan belum pernah ada presidennya. Itu hanya ada di dunia mafia. Menggunakan ancaman, dan saya pernah menulis menggunakan wortel dan roti, stick and carrots. Bayangkan, dunia mafia mau diterapkan dalam sistem bernegara di Indonesia. Itu budaya yang akan diwariskan oleh Mulyono dan mungkin dilanjutkan nanti oleh Fufufafa jika dia tidak bisa dihentikan. Bung Lukas, ini kan kalau kita lihat apa yang dilakukan Gibran itu seolah mendapat support yang kuat. Ya, seolah-olah begitu. Kita lihat mendapat support yang kuat dari koalisi kekuasaan minus Prabowo. Jadi hanya minus PDI. Ya, minus Prabowo dan PDI. Tapi kekuasaan lain itu selalu memberikan support dan memberikan tepuk tangan yang luar biasa terhadap tindakan-tindakan Gibran itu ya. Apakah kalau Bung Lukas lihat bahwa memang sejatinya apa yang terjadi sekarang ini di kekuasaan hari ini sebenarnya itu masih Mulyono? Saya rasa ya. Dan artinya Mulyono itu dengan berbagai trik dan berbagai akal-akal bulusnya, harus diakui dia itu memiliki satu hal yang jarang dimiliki banyak orang, kenekatan. Kenekatan dan berani untuk mengabaikan norma etika dan sosial dalam berpolitik. Itu mungkin bagi para pengagum pemujanya dia dianggap hebat. Tetapi kan begini, di dunia normal ketika orang mencoba melakukan sesuatu itu berbasiskan pada etika, norma-norma sosial, orang tidak akan melakukan itu ya, orang yang punya nalar. Tapi karena Jokowi itu nalarnya terbatas, jadi dia tidak. Nalar terbatas itu apakah itu bisa disimpulkan bahwa orang ini bodoh? Ya bisa dibilang begitu, tidak cukup punya referensi. Kita kan tidak tahu gaya berpikirnya yang menunjukkan dia punya referensi yang bagus ya, punya bacaannya Doraemon misalnya. Kemudian selera pemikiran, saya rasa dia nggak pernah baca buku, nggak pernah baca artikel, dia hanya mendapat input orang-orang di sekelilingnya yang menjilat dia, ingin mendapat remah-remah kekuasaan. Jadi dia tidak mampu mengolah informasi, tidak mampu memikirkan sesuatu itu baik atau tidak, sesuatu itu etis atau tidak. Jadi dia hanya melakukan persis berdasarkan insting saja. Kalau kita memakai teori-teori ilmu biologi, ini dia menggunakan croc brain. Crocodile brain. Jadi otak kadal yang hanya sekedar how to survive, bagaimana bisa makan. Survival of the fittest. Jadi kenapa buaya itu dalam dunia biologi itu tidak punah, bisa bertahan hidup? Karena dia makan apa saja. Dia tidak peduli. Dia tidak mengenal
Itu yang dalam personifikasi Croc Brain itu saya rasa ya Pak Mulyono ini.